Gue mau lo semua yang nonton video ini sih kayaknya harus relax dan coba dengerin yang gue jelasin tentang manipulasi psikologi atau guilt trip ini. Karena apa? Ya karena menurut gue guilt trip ini sering dilakukan dalam hubungan-hubungan kayak misalnya ya hubungan pasangan, misalnya pacaran, atau tidak ya biasa dilakukan dalam hubungan pertemanan-pertemanan gitu. Kenapa tuh? Jadi apa sih sebenarnya guilt trip itu? Jadi yang gue mau bahas di video ini sesuai dengan yang gue lihat di luar sana, masih banyak yang belum sadar tentang apa sih guilt trip ini atau manipulasi psikologi ini. Kita itu diharuskan bertanggung jawab dengan hal yang kita sendiri saja kita tidak lakukan. Kita merasa bersalah atas hal yang kita tidak buat. Dan lo ketahui kan kalau kita merasa bersalah terus kita itu harus bertanggung jawab, itu kan kayak gak enak juga. Terus gimana caranya untuk hindarin dan mengetahui apa sih sebenarnya guilt trip ini? Terus tonton video ini sampai akhir supaya kalian dapat poin-poinnya. Sekali lagi gue disclaimer, hal ini sangat kompleks dan gak semuanya yang gue bilang itu ya relate dengan apa yang lo hadapin sekarang. So, tonton terus sampai akhir. Oke, gue jelasin dulu apa yang dimaksud dengan guilt trip. Menurut pakar-pakar yang neliti soal ya hubungan-hubungan romansa atau pertemanan atau relationship yang di luar sana itu, jadi gue bisa simpulin kalau guilt trip ini adalah bentuk manipulasi psikologis yang digunakan untuk memaksa seseorang melakukan sesuatu dengan memanfaatkan rasa bersalah. Waduh, gimana lagi itu? Ya, lo pernah nggak sih ketika sama pasangan lo itu lo nggak merasa ngebuat sesuatu, tiba-tiba lo merasa bertanggung jawab atas rasa bersalah itu tadi. Jadi bentuk dari guilt trip sendiri ini yaitu ada 3 macam lah yang paling umum. Gue bisa bilang karena salah satunya itu ya ngebuat orang lain merasa bersalah dan bertanggung jawab. Kayak misalnya nih, pasangan lo ada janjian dengan teman-teman lo mau pergi ke tempat yang tanggalnya lo itu nggak tahu, tiba-tiba lo juga diajakin. Dan ketika lo udah ngejelasin kalau lo nggak bisa berangkat, kalau lo ada urusan bertepatan di tanggal itu atau hari itu yang mau lo janjiin, terus pasangan lo itu bilang kalau lo itu jahat, lo itu nggak ngehargain dia, dan lo itu nggak mau kalau diajak sama-sama. Dan lebih parahnya lagi dia bilang ya udah deh aku nggak akan berangkat kalau nggak ada lo. Jadi dari situ kita udah tahu kalau kita itu jadi ngerasa bertanggung jawab atas berhasil atau tidaknya acara itu dimulai, atau acara ya yang dibuat sama pasangan lo itu. Karena rasa kecewanya kita jadi ngerasa bersalah. Terus ujung-ujungnya kita mau ngikutin apa yang pasangan lo mau untuk yaitu tadi, untuk nebus rasa bersalah kita. Padahal kalau dipikir-pikir ya briefingnya kita nggak diajak, pas pergi tiba-tiba marah kalau nggak ikut. Terus bilangnya cancel kalau kita nggak ikut. Jadi kan kita ngerasa bersalah. Ya sebenarnya salah kita apa? Kok tiba-tiba kita yang harus bertanggung jawab kalau acara itu nggak jadi? Bingung juga kan? Terus yang kedua, membangun interaksi yang pasif dan agresif atau ya silent treatment lah. Ya misalnya dalam contoh yang barusan tadi itu, ketika lo udah ngejelasin kalau lo gak bisa ikut karena ada suatu hal yang lebih lo prioritasin daripada pergi ke acara pasangan lo tadi itu. Terus ketika lo ngechat sama pasangan lo didiemin, gak dibales-bales di chat, dan ketika ketemu pun dia
nunjukkan bahasa tubuh yang gak enak sama sekali, terus ngebuat kita itu bertanya-tanya sebenarnya salah gue apa sih. Nah akhirnya kita merasa oh jangan-jangan masalah kemarin yang gue diajak itu gue gak mau. Terus gimana nih caranya untuk nebus kesalahan itu? Padahal sih bukan salah lo juga udah ngejelasin kalau hal-hal yang lo prioritasin itu lebih penting daripada untuk ikut si acara pasangan lo tadi itu. Ya karena lo ngerasa bersalah ya, jadi lo akan ngelakuin apapun untuk nebus kesalahan lo supaya nggak didiemin gitu terus. Gimana menurut lo manipulasi psikologi ini? Sangat jahat kan? Terus yang terakhir ini, ya ampun paling familiar sih, atau paling sering didapat di hubungan-hubungan yang ada sekarang, kayak misalnya di hubungan romansa atau pertemanan di circle-circle lu. Itu biasa mereka itu mengingatkan kejadian di masa lalu. Ya kalau misalnya lo nggak ngikutin apa kemauannya dia atau ajakan dia, terus tiba-tiba dia ngungkit-ngungkit masa lalu. Lo kok gitu sih? Gue padahal pernah lo ngebantu lo walaupun gue itu dalam masa sulit. Kok lo jahat banget sih nggak ngebantu gue? Anjir. Ya kayak gitu gimana kita tidak merasa bersalah? Kalaupun benar dia pernah ngebantuin kita ya, masa hal yang kayak gitu harus diungkit lagi supaya kita mau ngebantuin dia dengan cara ya kita merasa bersalah lagi dan bertanggung jawab untuk ngikutin apa yang dia mau. Itulah kekuatan dari manipulasi psikologi atau guilt trip, karena emosi negatif itu sangat berpengaruh dari apa yang tindakan-tindakan apa yang kita mau putusin atau kita lakuin. Ya karena aneh aja kan, kita nggak lakuin sesuatu tapi kok kita yang disalahin. Jadi yang hal-hal yang seperti ini kita harus teliti dan kritis ngelihat pasangan-pasangan kita atau teman-teman kita yang ngelakuin guilt trip tadi itu. Bisa kok kita ngadepin orang-orang yang kayak gini. Terus gimana tuh caranya kita untuk ngadepin orang yang suka manipulasi psikologis ini? Jadi tujuan dari guilt trip sendiri itu yaitu untuk ngebuat kita itu ngerasa bersalah, dan mereka itu memanfaatkan rasa bersalah itu untuk dapetin atau ngeuntungin dia. Ya kita jadi ngerasa bertanggung jawab lah atas apa yang kita tolak sama dia. Ujung-ujungnya kita ngikutin apa yang dia mau juga karena kita merasa bersalah kan. Jadi hal yang pertama kita harus hindari itu adalah mengambil keputusan, termasuk juga dalam cara kita untuk merespon ketika kita tahu kalau guilt trip ini sedang dilakukan. Terus kemudian kita harus kelola emosi dan hindari respon yang negatif. Karena apa? Ketika kita udah memberikan respon negatif ke orang yang nge-guilt trip kita itu atau manipulasi psikologis kita itu, kita tidak sepenuhnya benar, dan kalaupun iya kita pernah ngebuat salah, hal itu ya bisa kita komunikasikan. Jadi kelola emosinya kita untuk tidak memunculkan atau respon-respon yang negatif dari orang-orang yang memanipulasi psikologis ini. Tenangin diri dulu, pikir dengan positif. Apa benar aku salah ya? Kalau emang benar aku salah, apa harus bersalah itu ya aku? Atau gue harus bertanggung jawab kah dengan masalah ini? Kan gak juga kan? Jadi itu kuncinya ya harus berpikir tenang dulu, supaya kita tidak langsung merespon agresif atau memberikan respon yang negatif. Terus yang terakhir ya tanggapi dengan empati dan ya banyak-banyaklah minta maaf. Tapi ketahui juga kita itu ada pilihan, jadi nggak selamanya kita harus ngerendah terus ketika dilakukan guilt trip atau tiba-tiba langsung bertanggung jawab apa yang dia maksudkan itu tadi.
ketika dia ngeluncurin aksinya, kita bisa bilang sama dia, wah maaf banget ya, gue nggak tahu tuh kalau hari itu adalah acara yang penting buat lo, padahal kan gue ada masalah juga nih sebenarnya. Jadi kita tetap berempati, tapi kita juga harus asertif juga. So itu tadi yang ingin gue bahas soal guilt trip dan cara untuk hindarin guilt trip itu sendiri dan hadepin orang-orang yang udah make manipulasi psikologi ini untuk keuntungan dia sendiri. So lo harus care juga sama diri lo sendiri dan terus aware juga sama hubungan sosial di sekitar lo, supaya apa ya? Supaya lo bisa ngejalin hubungan-hubungan atau circle-circle dalam pertemanan lo itu yang positif dan sehat. Karena nggak mungkin kan kita akan hidup atau kita makin berbudaya guilt trip, berada di lingkaran-lingkaran guilt trip itu sendiri. Oke, selamat ngedengerin dan semoga bermanfaat untuk hubungan lo. Terima kasih.